Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku bikin video ini cuman mau berbagi pengalaman aja mengenai sinusitis yang aku alamin. Dahulu sih aku baik-baik aja, tapi semenjak masuk ke sebuah perusahaan di bidang retail pada tahun 2016 yang lalu. Aku bekerja di sana udah dapat 1 tahun, dari tahun 2016 sampai 2017. Kemudian di tahun 2017 aku mulai merasakan flu-nya itu lumayan sih, flu kayak biasa, bersin-bersin, ingus meler, kepala pening. Aku kira itu flu biasa ya, jadi aku cuman konsumsi obat warung. Di tahun 2017 ini aku benar-benar flu, dan flu-nya itu kadang sembuh kadang enggak, soalnya cuman konsumsi obat biasa aja gitu. Kalaupun sembuh cuman si ingusnya aja yang nggak keluar, jadi mandek di dalam dan bikin suara bindeng. Hingga pada akhirnya 2018 pun tiba. Nah, di tahun 2018 barulah mulai ada tanda-tanda baru lagi. Aroma menghilang, hidung gatal-gatal. Bisa kalian bayangkan hilangnya aroma penciuman itu kayak gimana? Itu gak enak banget pokoknya. Enggak enak banget. Itu malah bikin stres. Apalagi kalau misalkan dipikirin terus ya, itu malah semakin stresnya itu semakin stres banget pokoknya, nggak karuan gitu loh. Selera makan pun mulai berkurang. Pokoknya di tahun 2018 itu paling males kalau misalkan teman-teman ngajak ke tempat makanan yang enak. Pokoknya males banget, pengennya sendirian aja gitu, merenung. Jadi selama tahun 2018 lebih banyak menyendiri, mengendalikan pikiran, hingga pada akhirnya aku bisa melawan sisi negatif sebuah pikiran yang ada di kepalaku. Dan pada saat itu aku memutuskan buat pergi ke klinik. Aku mau memeriksa hidung ini, ada apa sebenarnya sama hidung ini ya. Setelah aku tiba di klinik dan aku bercerita sama si dokter yang di sana, beliau bilang sih cuman alergi debu aja ya, jadi aku cuma dikasih obat biasa aja. Nah, setelah itu aku pulang, kemudian aku coba konsumsi obat sesuai anjuran yang tertera, dan ternyata hasilnya masih sama. Di situ aku mulai agak sedikit putus asa gitu. Jadi di tahun 2018 itu keadaan hidung aku sedikit kurang baik. Soalnya kadang mencium bau, kadang enggak. Lebih banyak enggak mencium bau-bauannya ketimbang mencium bau. Hingga pada akhirnya 2019 pun tiba. Nah, selama di tahun 2019 ini aku benar-benar enggak bisa mencium apa-apa hingga bulan November. Dan di bulan November ini aku memutuskan untuk pergi ke dokter THT untuk periksa secara langsung ke sana. Setelah aku menceritakan seluruh keluh kesahku sama dokter tersebut, kemudian aku diperiksa sama beliau. Setelah pemeriksaannya selesai, kemudian beliau memberitahukan hasil pemeriksaannya, dan ternyata aku didiagnosa sinusitis kronis. Dan kebetulan ini ada buktinya kalau misalnya aku udah ke sana. Setelah sesi tanya jawab dan pemeriksaan selesai, dokter itu menuliskan sebuah resep untuk ditebus. Dan kalian tahu nggak, obatnya itu manjur banget. Asli manjur banget. Manjur sih kalau menurut aku ya. Soalnya aku yang ngerasain. Makanya aku pengen berbagi pengalaman sama kalian. Jadi simak aja sampai akhir. Mau tahu obatnya apa aja? Mari disimak. Yang pertama ada azithromycin yang 500 mg. Dia bentuknya tablet. Obat ini adalah antibiotik generik golongan makrolida yang aktivitasnya terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Obat ini juga digunakan untuk pengobatan infeksi akibat Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, dan gram sejenis lainnya. Yang kedua ada sodium chloride atau NaCl atau yang biasa disebut infus water, atau air infusan yang kayak biasa gitu, yang biasa dipakai sama pasien yang kalau lagi rawat gitu loh. Sodium chloride itu yang kayak gini teman-teman ya, yang kayak gini. Jadi ini kan fungsinya buat mengatur cairan yang ada di dalam tubuh saat pasien tidak sadarkan diri.
Nah, kalau misalnya untuk kasus ini beda lagi. Jadi cairan ini fungsinya buat membersihkan rongga hidung. Gimana cara ngebersihinnya? Ya pastinya pakai squid yang 10 cc. Ingat ya, pakai tabungnya aja, jangan pakai suntikannya. Bahaya loh kalau pakai suntikan. Jadi cara mengaplikasikannya kayak gini. Ini disedot kayak gini. Anggap aja ini ada airnya ya, soalnya udah habis. Terus setelah penuh, kalau misalkan mau bersihin yang sebelah kanan, berarti kita miringnya ke sebelah kiri kayak gini, semprot hingga airnya keluar di sebelah kiri. Begitupun sebaliknya, minimal 2 kali atau 3 kali per lubang. Dan setelah itu nanti misal si lendirnya itu bakal keluar dengan sendirinya. Setelah gitu tinggal kayak gitulah, bersihin aja. Yang ketiga, aku dikasih cetirizine 10 mg 10 tablet. Cetirizine adalah obat generik golongan antihistamin yang berfungsi untuk meredakan gejala alergi seperti mata dan hidung berair, gatal pada hidung, bersin-bersin, dan gatal juga pada kulit. Dan yang terakhir adalah acetilcysteine yang 200 mg, yang 10 tablet itu kalau nggak salah. Obat generik ini berfungsi untuk pengencer dahak. Jadi misalkan dahak kita banyak yang nempel di rongga-rongga tenggorokan atau di sekitar mulut lah, itu gampang cair dan lebih mudah untuk dikeluarkan, seperti itu. Baiklah teman-teman, itu dia tadi beberapa resep yang dokter tuliskan untuk aku tebus, dan aku udah mencobanya dan ternyata hasilnya sangat memuaskan. Aku bisa mencium lagi seperti biasa. Kurang lebih selama 1 minggu aku setelah mengkonsumsi obat itu, mulai ada aroma-aroma masuk yang ke hidung. Walaupun aromanya itu enggak pekat banget, tapi seenggaknya ada sedikit aroma, walaupun harus di sendak kali ya, apa ya, gimana ya, pokoknya harus gini ya, kayak gitu. Apa sih itu namanya? Eh, tapi seseringnya aku membersihkan hidung aku pakai air infusan itu, lama kelamaan aromanya itu semakin kuat, semakin hari semakin kuat. Pokoknya sempatkan untuk membersihkan hidung setiap kali selesai aktivitas, pulang kerja ataupun bangun tidur. Jangan lupa bersihkan hidungnya agar nggak mampet begitu. Semoga buat kalian para penderita sinus bisa segera sembuh dan kembali normal seperti biasa. Jangan takut untuk berobat. Coba periksa saja dulu ya. Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Semoga membantu.